Kini kita masuk pada materi mengenai penggunaan bahasa. Bersama saya Nur Agustinus. Mengapa bahasa ini penting? Kita tahu bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuan manusia berbahasa. Jadi misalnya saya mengatakan, halo apa kabar ya? Oh ya, saya sedang gembira hari ini ya. Itu adalah bagaimana saya menggunakan bahasa. Nah, apa saja yang kita pelajari? Nanti kita akan melihat bahwa penggunaan bahasa berfokus pada bagaimana sebuah pengertian dari fungsi-fungsi bahasa itu penting dalam logika. Karena kalau kita berkomunikasi dengan orang lain dan kita tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita kemukakan secara logis, maka tentunya akan membuat orang lain bingung. Bahasa adalah suatu alat yang kompleks, dan sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari logika, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak disesatkan oleh kata-kata atau bentuk-bentuk diskursif. Nah, mungkin Anda mendengar kata diskursif itu sendiri bingung apa itu ya. Jadi inilah pentingnya bahasa. Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa seharusnya dapat untuk memahami 3 fungsi dasar bahasa, yaitu pertama adalah informasi, kedua adalah mengekspresikan sesuatu, dan yang ketiga adalah mengarahkan. Jadi bahasa itu bisa punya fungsi lebih dari satu. Membedakan antara bentuk tata bahasa dan fungsi-fungsi logis, dan memahami bagaimana bahasa emotif dapat menghambat argumentasi yang logis. Jadi kadang-kadang kita tuh maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya kalau misalnya emosional atau malah tidak cocok, justru menghambat. Penting juga agar mahasiswa bisa membuat perbedaan antara ketidaksetujuan dalam keyakinan dan ketidaksetujuan dalam sikap. Apa itu? Nanti kita akan pelajari bersama. Jadi kita sudah sehari-hari mulai dari kecil kita belajar bahasa, kita menggunakan untuk bercakap-cakap, berkomunikasi, berbicara. Bahasa merupakan kapasitas khusus manusia yang kompleks dalam berkomunikasi. Dan kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang menggunakan alat. Sampai sekarang pun manusia menggunakan alat untuk berkomunikasi dengan telepon, dengan handphone, dengan macam-macam ya, apalagi dengan media sosial yang makin banyak. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang menggunakan alat. Alat yang paling hebat yang bisa digunakan untuk membuat alat yang lain adalah bahasa. Ini penting, karena satu-satunya makhluk yang ada di bumi ini yang sepanjang yang sudah diketahui adalah manusia yang bisa menurunkan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau misalnya Anda belajar sesuatu, Anda bisa belajar mengajarkan hal itu kepada orang lain. Sementara berbeda dengan binatang, binatang cenderung melakukan sesuai dengan insting atau nalurinya. Sebagai sebuah alat, bahasa dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa keterampilan yang akan menghasilkan karya yang biasa atau bahkan sampah. Tapi dengan mengasah keterampilan menggunakan bahasa, kita bisa membuat karya yang lebih baik. Jadi kalau kita terbiasa membaca buku-buku sastra, kita akan diperkaya dengan bahasa-bahasa yang lebih luas. Kalau kita misalnya bacaannya memang spesial atau khusus, misalnya komik, ya bahasa-bahasa yang kita kenal atau kita gunakan nanti akan sama dengan bahasa-bahasa yang biasa kita baca juga. Nah, bahasa dapat dicirikan sebagai serangkaian bunyi. Lambang yang ini membentuk suatu arti tertentu. Jadi misalnya katakanlah ada lambang yang berbentuk lingkaran, kita bisa membahasakan dengan O misalnya. Nah, rangkaian bunyi ini yang dikenal sebagai kata melambangkan suatu objek tertentu. Nah, hal yang penting dalam bahasa, sebenarnya pelajaran ini sudah pasti Anda dapatkan waktu SMA dulu, yaitu ada 2 hal yang perlu kita ketahui dalam bahasa, yaitu fonem dan sinteks.
fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. A, B, C, D, hingga Z itu adalah fonem. Dan fonem dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal dan konsonan. Vokal A, E, U, I, O, dan konsonan yang lainnya. Sementara sinteks adalah susunan dan kombinasi kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya pergi ke pasar, itu orang bisa memvisualisasikan bahwa oh, saya sedang pergi ke sebuah pasar. Ketika membaca atau mendengar kata kucing, maka orang yang mengerti arti dari kata itu akan mempunyai gambaran di pikirannya atau di kognitifnya tentang kucing. Jadi tidak mungkin kalau mendengar kata kucing tiba-tiba yang ada di benaknya adalah misalnya kelinci misalnya. Karena ya dia memahaminya sebagai kucing itu ya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda lihat gambar ini, ada simbol elips berwarna kuning dengan gambar kelelawar. Anda bisa mengatakan bahwa oh ini simbol Batman misalnya. Nah, demikian juga ada simbol yang berupa coretan-coretan. Beberapa orang yang tahu artinya akan bisa memahami maknanya. Tapi kalau tidak tahu ya tidak bermakna apa-apa. Jadi kemampuan manusia memahami simbol merupakan dasar manusia dapat berbahasa. Jadi secara evolusi manusia memang mengembangkan kemampuan berbahasa ini. Budaya manusia berangkat dari budaya lisan, kemudian menjadi budaya baca, dan kemudian sekarang menjadi juga kita mempunyai sebuah kemampuan tukar-menukar informasi yang sangat kompleks. Jadi kalau misalnya Anda melihat kata ini, misalnya krulpat, saya yakin bahwa tidak ada satupun yang akan punya bayangan apa itu krulpat itu, karena memang krulpat itu tidak ada artinya. Nah, dapatkah binatang menggunakan bahasa? Banyak hewan yang menggunakan gerak-geraknya atau gerak-gerak tubuhnya sebagai simbol untuk menyampaikan bahasa. Tapi pada umumnya lebih pada bagaimana binatang itu merespon sesuatu hal yang berbahaya. Kalau kita amati, mengapa kucing dengan anjing itu tidak cocok? Itu juga sebenarnya ada unsur bahasanya, tapi bahasa yang dilakukan bukan bahasa yang sifatnya verbal, tapi non-verbal, dan itu sifatnya lebih pada instinktif. Dimana ketika kucing itu ekornya bergoyang-goyang, itu menunjukkan atau menandakan bahwa kucing itu sedang terancam dan siap untuk berkelahi. Sementara kalau anjing ekornya bergoyang-goyang, itu menunjukkan bahwa dia lagi senang, gembira, dan mau mengajak bermain-main. Nah, kalau misalnya kucing melihat anjingnya ekornya bergoyang-goyang, dia mengira anjingnya itu melakukan tindakan yang mau menyerang dirinya, sehingga kucingnya itu sama, dia goyang-goyang juga ekornya, dan si anjing mengira bahwa kucingnya ini mau bermain-main dengan dirinya. Akibatnya karena tidak cocok bahasanya, mereka tidak cocok juga dan saling bermusuhan. Nah, kata-kata itu tidak hanya menciptakan makna, namun juga menciptakan perasaan. Nah, ini akan kita bahas dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang denotasi dan konotasi. Jadi kita sudah belajar mengenai penggunaan bahasa, pentingnya bahasa. Kalau misalnya bahasa itu sebuah kemampuan manusia yang sangat kompleks, dan ini harus kita bisa gunakan, dan jangan sampai penggunaan ini menjadi keliru karena kita tidak memahaminya dengan benar.